Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala anhu babul arkanis shalah, melanjutkan masalah rukun-rukunnya salat. Rukun-rukunnya salat kemarin sudah dibahas bahwasanya yang pertama adalah niat. Ya, rukun sholat kemarin yang pertama dibahas adalah niat. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Kemudian selanjutnya yang ketiga, rukun sholat yang ketiga yang kita bahas hari ini adalah al-qiyam alal qadiri fir fardhi, yaitu berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Ya, jadi berdiri itu hukumnya wajib, termasuk rukun perbuatan. Jadi berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Sholat sunnah mampu duduk nggak apa-apa, nggak ada masalah. Anda sholat taraweh mampu untuk berdiri tapi duduk nggak apa-apa karena sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu mampu, wajib berdiri. Wajib berdiri. Kalau nggak mampu maka boleh diganti dengan duduk. Jadi berdiri ketika sholat fardu 5 waktu, ya itu hukumnya wajib berdiri, tidak boleh duduk. Ya, tidak boleh duduk, harus berdiri. Kalau nggak bisa berdiri maka boleh dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk maka boleh berbaring dengan lempeng sebelah kanan, lempeng dari sebelah kanan. Kalau nggak bisa dengan lempeng sebelah kanan tidur, maka tidurnya terlentang. Ya, tidur dengan cara terlentang. Kedua telapak kakinya menghadap ke kiblat. Nah, jadi berdiri itu wajib, Pak. Selama orang itu sehat, mampu, wajib berdiri sholatnya kalau sholat fardu. Kalau nggak mampu maka boleh duduk. Ya, tapi kalau duduk maaf dilihat contohnya orang ini nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud, tapi bisanya berdiri, maka berdirinya wajib. Nanti ketika rukuk dan sujud baru duduk di kursi. Jangan karena nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud, berdiri mampu langsung main duduk, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi dilihat nggak mampunya itu betul-betul karena berdiri. Nggak mampunya berdiri itu bukan karena rukuk, bukan karena sujud. Kalau nggak mampu sujud, nggak mampu rukuk, tapi bisa berdiri, maka tetap wajib berdiri. Nanti ketika rukuk dan duduk, ketika rukuk dan sujudnya itu baru duduk dengan membungkukkan badannya. Ya, jadi nggak boleh sembarangan, Pak. Ya, nggak boleh sembarangan. Betul-betul nggak mampu loh ya. Kalau dia berdiri bisa jatuh umpamanya, ya pusing umpamanya, kena vertigo, migran. Ya, nggak bisa, pegangan pun nggak bisa, maka boleh dengan duduk. Ya, jadi wajib hukumnya berdiri. Ya, bagi yang mampu. Tapi kalau di dalam sholat sunnah, kalau bisa berdiri, jangan dibikin kesempatan. Oh, ini kan sholat sunnah, nggak apa-apa duduk, jangan, karena pahalanya beda. Orang yang sholat sunnah dengan berdiri pahalanya 100%. Kalau dia duduk sholat sunnah maka pahalanya 50%. Kalau dia berbaring atau tidur maka pahalanya cuma 25%. Ya, jadi jangan mentang-mentang sholat sunnah kemudian dibikin mainan, jangan. Kalau bisa berdiri. Yang penting dalam sholat wajib. Ya. Kemudian selanjutnya rukun sholat yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Fi kulli rokaatin, di setiap rokaat wajib membaca Al-Fatihah. Sawaun kanat sholatu fardhon au naflan, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, setiap rokaat Pak wajib baca Al-Fatihah. Baik imam maupun makmum maupun sholat sendiri, wajib setiap rokaat wajib baca Al-Fatihah. Baik si imam, baik si makmum maupun sholat sendiri. Ya, la sholata liman lam yakra fatihatal kitab, kata Nabi Muhammad dalam hadis Sahih Bukhari,
tidak dianggap atau tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Makanya setiap rokaat wajib baca Fatihah. Tidak boleh tidak Pak, setiap rokaat. Nah, bagaimana kalau orang itu sholatnya berjamaah? Ya, kemudian ketika masuk ke masjid, imamnya sudah mau ruku, baca surat pendek, mau ruku, itu namanya masbuk. Masbuk itu adalah makmum yang tertinggal dari imam tidak sempat menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Makanya dinamakan masbuk. Jadi kalau Anda terlambat masuk ke masjid, imamnya baca surat pendek, kemudian Anda sholat, itu nggak usah pakai baca doa iftitah Pak, langsung baca Fatihah. Kalau Fatihahnya belum habis baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, imamnya ruku, Allahu Akbar, nggak usah dilanjutkan, langsung ikut ruku Anda dengan imam. Maka bacaan Fatihah Anda ditanggung imam, ini namanya masbuk. Jadi kalau Anda sejajar dengan imam mendapati ruku, berarti Anda dapat 1 rakaat. Hati-hati. Makanya kalau sudah terlambat jangan diselesaikan bacaannya, langsung ruku. Ini kadang-kadang saya melihat orang sudah masbuk terlambat, imamnya ruku, nggak ikut ruku, dia masih baca Fatihah. Akhirnya imamnya berdiri dari ruku, dia baru ruku, ketinggalan 1 rakaat. Ketinggalan 1 rakaat. Jadi selama Anda sejajar rukuknya dengan imam, maka Anda dapat 1 rakaat. Datang imamnya sudah ruku, Allahu Akbar. Anda datang langsung takbir, Allahu Akbar, langsung ruku. Gak usah pakai baca bismillah lagi. Langsung ruku. Kalau Anda ruku, imamnya sejajar, sempat Anda mendapati imam di dalam ruku, berarti Anda dapat 1 rakaat. Tapi kalau Anda keburu-keburu nggak taunya imamnya ruku, Anda ketika takbir mau ruku, Allah mau ruku, gini imamnya berdiri dari ruku, berarti Anda ketinggalan 1 rakaat. Hati-hati ya. Patokannya itu ketika Anda sejajar dengan imam di dalam ruku. Kalau Anda mendapati imam sejajar di dalam ruku, berarti Anda dapat 1 rakaat. Ini kadang-kadang jangankan dapat imam di ruku. Imamnya sudah ruku, makmumnya Allahu Akbar baca Fatihah ya dulu. Akhirnya berdiri dari ruku, iktidal, kemudian sujud, baru dia ruku. Dikira dia dapat 1 rakaat, padahal hilang 1 rakaat ini Pak. Hilang 1 rakaat. Ya. Kenapa? Gak tahu, ya karena gak belajar. Kalau dia belajar gak mungkin salah, hati-hati. Ya, ini banyak orang salah ini terus terang ini. Ya, saya kalau terlambat kadang-kadang masbuk, samping-samping saya itu yang nggak tahu kadang-kadang banyak salahnya memang. Ya maaf. Kadang-kadang nggak mendapati sejajar dengan imam di dalam ruku. Pokoknya patokannya sejajar. Kalau Anda sejajar dengan imam di ruku, berarti Anda dapat 1 rakaat dan itu namanya masbuk. Nanti rakaat selanjutnya baru Anda baca Fatihah dengan sempurna. Nggak boleh sholat kan berjamaah itu bacaan Fatihahnya sudah ditanggung imam, dari mana? Berjamaah yang ditanggung imam itu kalau dia masbuk, itu cuma 1 rakaat itu aja. Rakaat selanjutnya wajib makmumnya baca Fatihah. Kapan makmum baca Fatihah? Sunnahnya setelah membaca waladhdallin, amin. Kalau berjamaah, nah setelah waladhdallin, amin, imam makmumnya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wajib Pak. Ya, wajib. Anda lupa. Bagaimana kalau lupa nggak baca Fatihah? Dilihat keadaannya. Kalau keadaannya Anda sebelum ruku, Anda ingat kalau Anda ini belum baca Fatihah, maka jangan ruku dengan imam. Lanjutkan bacaan Fatihahnya. Dilanjutkan. Jadi kalau Anda lupa Pak ya. Jadi Anda sholat berjamaah, Allahu Akbar. Nggak taunya ketika mau ruku, imamnya Anda, saya tadi baca Fatihah apa belum ya? Setelah baca waladhdallin tadi saya baca Fatihah apa belum ya? Lupa. Kalau lupa ini kan berarti ragu, berarti dihukumi belum baca. Nah itu Anda jangan ikut ruku Pak. Anda jangan ikut ruku, tapi lanjutkan bacaan Anda sendiri, Fatihah Anda sendiri. Walaupun imamnya sudah ruku, imamnya berdiri dari iktidal, tetap lanjutkan baca Fatihah. Kapan Anda harus ruku? Ketika imam berdiri dari sujud yang pertama, Anda harus sudah selesai bacaan Fatihahnya dan harus ruku. Jadi sebelum imam itu berdiri dari sujud yang pertama, Anda harus ruku dulu. Anda harus sudah menyelesaikan bacaan Fatihah. Jadi ingat ya, kalau Anda ragu belum membaca Fatihah, keadaannya belum ruku, maka Anda jangan ruku.
Walaupun imamnya ruku, Anda langsung baca Fatihah sendiri. Patokannya yang penting imam belum berdiri dari sujud yang pertama, Anda sudah harus selesai baca Fatihah dan ruku. Patokannya di sana aja. Tapi Anda ingatnya pas ketika ruku, ketika sujud, ketika tasyahud akhir, ingat loh, tadi rakaat terakhir saya belum baca Fatihah, maka jangan ikut salam dengan imam. Nanti setelah imam salam, Anda langsung berdiri nambah 1 rakaat. Seperti itu. Jadi hati-hati, kalau Anda lupa, ragu baca Fatihah setelah dalam keadaan ruku dengan imam, maka Anda harus nambah 1 rakaat. Walaupun lupa Pak, walaupun Anda ikut imam mulai pertama, mulai rakaat pertama Anda ikut imam, nggak taunya ketika tasyahud akhir ingat loh, rakaat pertama sama rakaat kedua saya belum baca Fatihah, nggak usah salam, berdiri nambah 2 rakaat. Berapa kali Anda lupa baca Fatihah, sebegitu juga Anda nambah rakaatnya. Tapi kalau ingatnya sebelum ruku, maka Anda nggak usah ruku, lanjutkan bacaan Fatihahnya. Faham ini ya? Jadi baca Fatihah hukumnya wajib, setiap rakaat wajib ya. Dibaca, hukum syarat-syaratnya membaca Fatihah itu dibaca secara sempurna semua huruf-hurufnya. Ya, jadi bacanya jangan dalam hati Pak, dikeluarkan suaranya. Dikeluarkan dan didengar oleh telinganya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Didengar oleh telinganya sendiri. Kalau bacanya dalam hati nggak sah. Ya, hati-hati. Baca Fatihah nggak boleh dalam hati karena ini rukun perkataan. Jadi harus dilafadzkan, harus diucapkan dan didengar oleh telinganya sendiri. Semua hurufnya lengkap, harokatnya, tasdidnya nggak boleh. Walaupun hilang 1 huruf, 1 tasdid, 1 harokat, maka tidak sah Fatihahnya, wajib diulang. Ya, jadi baca Fatihah ini wajib didengar oleh telinganya sendiri, bukan geremeng. Baca dalam hati atau hilang-hilang Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Ar-Rahmanirrahimnya dalam hati. Nanti yang selanjutnya dikeluarkan lagi, dalam hati lagi, nggak sah. Harus dikeluarkan. Ya. Jadi hukum membaca Fatihah ini wajib. Kalau orang tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah, sholatnya tidak sah. Ya. Atau hurufnya gugur 1 saja, maka tidak sah. Makanya kata orang-orang dulu itu sering minta ijazah baca Fatihah sama guru-gurunya ya, petamat Fatihah, bukan petamat Quran, petamat Fatihah, ijazah Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat. Jadi kalau salah cara bacanya, sholatnya rusak. Makanya orang dulu itu senang mengaji terutama Al-Fatihah kepada gurunya. Dilihat makhrajnya, tajwidnya, hurufnya betul apa enggak. Kalau betul, maka insya Allah sholatnya betul. Tapi kalau sudah bacaannya enggak karuan, makhrajnya, hurufnya, tajwidnya, takutnya nanti sholatnya enggak sah. Sholatnya rusak. Ya. Jadi hati-hati ya. Kalau bisa Fatihah itu Anda pelajari. Ya, Anda belajar kepada guru tajwid yang berkaitan dengan bacaan Quran supaya Fatihah Anda ini sah atau Fatihahnya benar. Karena kalau Fatihahnya salah, akhirnya berkaitan dengan sholatnya juga tidak sah. Ya. Jadi Fatihah hukumnya wajib dibaca, tidak boleh tidak. Ya. Banyak sebenarnya syaratnya ini ya. Cuma syarat yang pentingnya itu wajib didengar oleh telinganya sendiri. Ya, wajib didengar oleh telinganya sendiri. Ya. Dan dibaca setiap rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan nikah kontrak menurut pandangan Islam, Beb? Itu yang pertama. Yang kedua tentang sholat berdiri jika mampu tadi. Bagaimana misalnya kalau kita dalam perjalanan mungkin di kapal atau di perahu, itu kan bukan karena fisik manusia tetapi karena keadaan dan tempat. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Salah satu yang merusak syarat nikah adalah nikah dengan dibatasi waktu. Itu namanya kawin kontrak. Kawin kontrak itu kan dibatasi waktu. Kamu kawin dengan saya waktu 1 bulan, kamu kawin dengan saya 1 tahun, kau kawin dengan saya 2 hari. Itu namanya kawin kontrak. Nah, salah satu yang merusak tidak sah perkawinan atau yang merusak perkawinan itu adalah dibatasi dengan waktu. Makanya itu hukumnya haram. Sama seperti nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah. Zaman dulu ada nikah mut'ah. Kalau sahabat berperang itu dibolehkan menikah sementara. Itu namanya nikah mut'ah. Tapi zaman dulu akhirnya dilarang lagi. Ya, itu namanya sama dengan kawin kontrak. Jawi kawin kontrak itu hukumnya haram. Gak boleh kawin ditentukan dengan waktu, itu gak boleh. Buat apa ditentukan dengan waktu? Itu berarti kan melampiaskan hawa nafsunya saja. Ya, kamu kawin dengan saya 2 tahun, nanti bosan ganti lagi. Kamu kawin dengan saya 1 tahun, itu berarti nyoba-nyoba namanya. Ya, hukumnya haram. Jadi nggak boleh. Disyaratkan dengan waktu tidak boleh. Jadi kawin kontrak itu haram hukumnya, sama seperti nikah mut'ah. Kemudian bagaimana sholat di kapal, di pesawat? Itu kebanyakan sholat kalau Anda sedang perjalanan, itu kadang-kadang kebanyakannya tidak sah. Itu harus diqodho. Kenapa? Karena salah satu syarat sahnya sholat harus menghadap kiblat. Nah, kadang-kadang orang sholat di pesawat duduk lurus lagi. Loh, kiblatnya itu kemana? Kiblatnya kemana? Kapal ada musolanya, ngadepnya ke sana. Loh, belum tentu kapal kiblatnya ke sana, kan harus ada kompasnya. Jadi maaf kalau Anda sholat di pesawat, ya sholat di kapal, di kendaraan, di bis, di mobil, itu hanya lihurmatil waqt, untuk memuliakan waktu. Memang hukumnya wajib. Tetap Anda sholat, walaupun nggak bisa berdiri duduk, walaupun tidak bisa menghadap kiblat, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah sampai di daerahnya, wajib diqodho, wajib diganti. Kebanyakan kalau orang nggak paham, sholat 5 waktu di pesawat, ketika umroh, ketika haji, sampai di daerahnya nggak diqodho, haram. Kenapa? Karena sholat itu harus ngadep kiblat. Nah, dia nggak tahu kiblatnya ketika naik pesawat itu kan di mana. Kecuali kalau pesawatnya canggih, ada arah kiblatnya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Seperti saya kemarin pulang umroh haji itu, pulangnya naik pesawat Saudi Airlines yang paling baru, ada musolanya besar, kemudian ada arah kiblatnya. Nah, nggak masalah seperti itu, nggak usah diqodho, sudah bisa berdiri di musola, kemudian menghadap kiblat. Ini kadang-kadang sudah sholatnya duduk, ini sebenarnya sudah tidak sah. Kemudian nggak menghadap kiblat lagi di pesawat, ya tambah nggak sah lagi. Jadi itu sholat lihurmatil waqt, sholat untuk menjaga waktu, hukumnya wajib. Berarti kalau Anda nggak sholat hukumnya haram. Tetap aja sholat sambil duduk, nggak apa-apa, nggak menghadap kiblat nggak apa-apa. Nanti kalau sudah sampai tempat tujuan, Anda qodho, Anda ganti sholatnya, seperti itu. Ini banyak, maaf, banyak juga orang tidak paham. Kadang-kadang berangkat naik pesawat umroh, sholat di pesawat, ya. Nanti nggak diganti, sholat duhur sambil duduk, nanti sholat asar sambil duduk, kiblatnya nggak tahu sebelah mana. Ini sudah jelas salah. Sholat kan wajibnya berdiri, bukan duduk, padahal dia mampu. Ya, kalau mamanya nggak ada musolanya tapi tahu arah kiblatnya, dikasih tunjuk sama pramugarinya, nggak apa-apa. Ya, kita dulu pernah juga seperti itu. Ya, sama ustadz ini ketika berangkat umroh, ya ada pramugarinya mengatakan kiblatnya sebelah sana. Ya, kita sholat di tempat itu, di tempat restoran yang di belakang itu, tempat menyiapkan makanan itu. Walaupun dalam keadaan terbatas, pakai serban berjamaah di sana. Karena kiblatnya sudah ditentukan oleh pramugarinya. Kemudian kita sholatnya berdiri. Nah, itu nggak perlu diganti. Tapi kalau sholatnya Anda sudah nggak tahu kiblatnya, kemudian dengan duduk, ini alamat kirim salam sudah. Berarti wajib harus diqodho. Ya, kebanyakan seperti itu. Dalanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Pertanyaan saya masalah corona, Bib. Di masa pandemi COVID-19 ini, Bib, kehidupan kita ini kayak judul film yang dibintangi Dono Kasino, maju kena, mundur kena.
maju, kita harus bekerja. Nah, di situ berhadapan orang banyak. Tentunya corona mengintai kita. Mundur berarti kita tidak kerja. Ekonomi anak istri terbengkalai. Nah, ini agak curhat sedikit, Beb. Setelah saya baca majalah CN ya, Cahaya Nabawi, edisi 191. Intinya aja. Nah, di situ intinya pertanyaannya. termuat ada pertanyaan saya gini. Di situ ada at-ta'unu syahadatan likulli muslimin. Nah, pertanyaan saya, Beb. Ta'un ini menyebar pada waktu Rasulullah. Masih zaman Rasulullah. Sekarang zaman milenial ya. Ini terjadi corona. Apakah al-corona ini bisa tergolong syahadatan likulli muslimin? Demikian. Mohon penjelasannya, Beb, supaya kita punya keyakinan yang mantap. Amin, amin. Jadi gini ya, Anda sama corona ini, Pak, jangan terlalu was-was. Ya. Was-was dalam sesuatu itu enggak bagus. Ya. Boleh kita mencegah, boleh, tapi jangan terlalu berlebihan was-wasnya. Kerja tetap wajib kerja, tapi sesuai protokol kesehatan, pakai masker, ya, jaga jarak, jangan salaman sama orang. Nah, itu namanya ikhtiar. Tidak was-was tapi tetap ikhtiar. Yang nggak boleh itu kalau dipikiri, wah saya nggak mau keluar, nggak mau kerja, nanti bisa kena. Ini yang nggak boleh. Ya, karena dengan banyak pikiran itu menjadikan kata Ibnu Sina itu setengah dari penyakit. Orang yang banyak pikir, stres, itu separuh penyakit namanya. Makanya orang kalau stres atau kebanyakan kepikiran itu kan daya imunnya turun. Akhirnya mudah terserang penyakit. Jadi maaf, nggak usah galau, nggak usah takut sama corona. Cuma jangan sepelekan. Tetap ikhtiar sesuai dengan protokol kesehatan. Wah, takut nggak mau keluar, nggak mau ini. Ya kita sendiri kena penyakit terakhir. Mati bukan gara-gara corona nanti. Ya, matinya gara-gara kepikiran. Ya, jadi nggak usah terlalu berlebihan. Tetap ada Anda kerja nggak apa-apa. Tapi sesuai dengan protokol kesehatan dan perbanyak doa kepada Allah supaya dijaga dari penyakit corona. Kemudian diperbanyak sodako supaya dikasih kelancaran usahanya, dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap aja nggak usah terlalu berlebihan, cuma jangan diremehkan loh ya. Jangan diremehkan. Memang corona ini maaf orang yang mati 100% karena corona nggak ada. Tapi karena komplikasi biasanya ada penyakit bawaan. Tapi kadang-kadang nggak ada penyakit bawaan karena daya imunnya turun, akhirnya juga bisa berbahaya. Jadi yang penting itu pikiran harus fresh. Pikiran harus fresh, harus optimis, ya, harus positif. Karena kata Ibnu Sina, bapak kedokteran itu positif atau optimis itu adalah separuh dari obat, separuh vitamin. Jadi kalau orang itu positif, itu bisa memperkuat daya imun. Jadi nggak usah terlalu takut dengan corona. Kemudian masalah wabah taun itu memang wabah murni virus. Bukan hanya di zaman Nabi, mulai zaman sahabat dan tabiin ada juga. Ya. Dan bahkan pernah dikisahkan ada ketika terjadi wabah taun itu yang meninggal 20.000 orang di Syam. 10.000 orang meninggal karena wabah taun, 10.000-nya karena takut terkena taun. Bayangkan gara-gara stres mikirin taun, 10.000 orang yang mati, Pak. Jadi yang meninggal gara-gara taunnya 10.000, tapi yang stres gara-gara takut karena taun ini juga 10.000 orang yang meninggal. Jadi meninggalnya itu gara-gara stres takut terkena taun. Jadi maaf taun ini ya ulama khilaf memang. Ya, taun ini memang wabah virus, bukan bikinan. Tapi kan maaf kalau corona ini kan katanya bikinan. Ya bikinan lah, isunya seperti itu. Jadi ada penelitian kimia di Cina bocor, akhirnya terjadi virus corona. Jadi bukan murni karena virus asli sebenarnya, ini karena penemuan ilmiah. Tapi tetap sebagian ulama mengatakan corona ini sama seperti mati karena wabah. Yang penting dia beriman kepada Allah Ta'ala.
Tapi kalau orangnya maksiat mati karena corona ya su'ul khotimah juga. Ya sama aja. Jadi sebagian ulama mengatakan sama taun ini sama seperti corona. Tapi yang penting orangnya beriman ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi dia dianggap mati syahid akhirat. Kata Nabi Muhammad kan mati syahid akhirat ada 5. Yaitu orang yang mati karena wabah taun, mati karena sakit perut, dia hamil atau yang lainnya, melahirkan atau yang lainnya. Kemudian mati karena tenggelam. Kemudian mati karena tertimpa runtuhan, dan yang terakhir mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang ngajar, hadir pengajian, kemudian meninggal di tengah jalan, itu namanya mati syahid akhirat. Termasuk buah karena wabah, yaitu termasuk corona. Yang penting ahli ibadah. Ya, ahli ibadah, bukan karena main domino nggak sholat, main catur nggak sholat kena corona. Ya, bukan mati syahid akhirat. Ya. Bukan mati syahid akhirat, tapi kalau dia maaf ahli ibadah, ahli zikir, kemudian kena corona umpamanya, kemudian meninggal, insya Allah matinya mati syahid. Jadi patokannya itu tetap ahli ibadah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada permintaan suratul Fatihah untuk yang sedang sakit, yaitu Hajah Syamsiar binti Haji Muhammad, dan juga untuk kesembuhan istri dari Bapak Haji Asrul Sani, orang tua kita, yaitu Hajah Nurliani binti Haji Muhammad Runsia yang sedang sakit, Rusyansyah yang sedang sakit. Mudah-mudahan yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesembuhan zahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mungkin kalau ada orang tua kita yang sedang sakit, guru-guru kita, ya saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, keluarga kita, anak-anak kita yang sedang sakit, mudah-mudahan semuanya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahir batin diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwa wa gidaiha. Allahumma ashfi anta syafi wa afi antal mu'afi la shifaan illa shifa'uk shifa'an la yursaka man wa alaman bisri nabi wa ala nabi bisril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihimil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian diumumkan, beberapa waktu itu lalu sudah diumumkan di tempat pengajian Guru Ahmad Gurudin, ya. Diumumkan juga di sini, alhamdulillah, Majelis Taklim Rotibul Haddad, Majelis Taklim Rotibul Atos, dan Sabilal Muhibbin bekerja sama dengan toko Fauzan Jaya, ya, di Jalan Dermaga, punyanya Haji Abdul Ghani. Ya, jadi dengan Anda berbelanja di sana, ya, belanja kebutuhan pokok, beras, ya, yang lain-lainnya juga, pokoknya bisa ecer, bisa partai juga, ya, harga juga bersaing, ya bahasanya. Di supermarket atau minimarket Fauzan Jaya, insya Allah keuntungan 100%-nya dibuat untuk majelis. Ya, 100% keuntungannya buat majelis. Jadi Anda jika berbelanja di sana, walaupun beras, ya, walaupun aqua 1 dus, keuntungannya semuanya untuk majelis. Ya, jadi bagi Anda yang berminat, silahkan Anda untuk berbelanja. Jadi bahasanya walaupun Anda tidak sodakoh, tapi hitungannya Anda sudah bersodakoh walaupun secara tidak langsung. Ya, jadi nanti Anda kalau mau belanja di sana silahkan tinggal menyebut aja. Ya, keuntungannya untuk majelis mana? Itu ada 3 majelis. Ada Majelis Rotibul Haddad, Majelis Rotibul Atos, kemudian Majelis Sabilul Muhibbin. Anda tinggal ngomong aja, saya belanja catat untuk Rotibul Haddad, saya belanja untuk Rotibul Atos, saya belanja untuk Sabilul Muhibbin. Nanti langsung keuntungannya masuk ke majelis. Ya, keuntungannya 100% langsung masuk ke majelis. Jadi dianjurkan kalau bisa, mungkin kalau bapak-bapak mau belanja, ya walaupun sedikit banyak, silahkan untuk berbelanja di toko atau minimarket Fauzan Jaya Jalan Dermaga. Ya, kalau mungkin belanjanya banyak bisa dikirim, tapi kalau sedikit yang beli sendiri. Ya, beli aqua 1 dus minta dikirim. Ya, capek tokonya. Ya, kalau beli aquanya 10 dus, 20 dus, nah dikirim nggak ada masalah. Pokoknya kalau Anda belanja tinggal nyebut, jangan belanja diem. Belanja nyebut keuntungannya untuk majelis ini,
keuntungan majelis di sini. Mau ganti-ganti silahkan. Nanti mau hari ini umpamanya belanja minggu ini untuk majelis Rajabul Haddad, minggu depan untuk Rajabul Athos, minggu depannya untuk Sabil Muhibbin, silahkan. Mau diganti-ganti boleh. Ya. Jadi kita bahasanya mempromosikan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, ya mungkin kalau mau berbelanja silakan di toko Fauzan saya karena keuntungan 100%-nya untuk pembangunan majelis. Ya, mudah-mudahan majelisnya Gurudin, Zainuddin dan majelisnya saya sendiri mudah-mudahan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa cepat diselesaikan dan bisa bermanfaat ya khususnya bagi masyarakat Kabupaten Berau. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi tinggal menyebut ya, walaupun nggak ada kartunya nggak apa-apa. Ya nggak ada, kemarin memang mau dibikin kartu, cuma kalau takut lupa atau nggak punya kartunya tinggal sebut saja, ya tinggal sebut. Ya, keuntungannya untuk majelis, jangan diem aja. Kalau diem nanti masuk ke toko Fauzan Jaya, ya nggak apa-apa sih. Ya, cuma kalau Anda sebut nanti langsung masuk ke majelis. Ya mudah-mudahan Haji Abdul Ghani juga dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tokonya dimakmurkan, rezekinya disukseskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi amal ibadah baik beliau dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnatis syaitan. Wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan. Ya qadimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan. Ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana Ighfir lana warhamna warhamna wa anta khairur rahimin. wa anta khairur Wa rahimin. sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ya Rabbana. Minta maaf tadi saya suruh singkat pertanyaannya karena waktunya sudah mepet, sudah agak malam. Ya, jadi makanya pertanyaan tadi saya suruh singkat. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna
فتب علينا توبة ترسل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب وآله وصحبه عدد تصل صحبي والحمد للإله في البدء والآخر